Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah Evaluasi Perencanaan Proyek Agribisnis akan menjelaskan tentang hasil wawancara kami mengenai analisis kelayakan finansial usaha sayuran hidroponik pada usaha Sahabat Hidroponik Lampung. Dengan saya sendiri, Ayu Tiani, NPM 19 14 13 10 61, dan rekan saya, Joyonatan Huta Barat, NPM 19 14 13 10 43. Baik, untuk bagian pertama, yaitu mengenai sejarah. Sejarah singkat Sahabat Hidroponik Lampung. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014. Latar belakang berdirinya perusahaan ini ialah karena ketertarikan pemilik atas budidaya tanaman dengan teknologi hidroponik yang kemudian menjadi hobi. Setelah itu, terlihat peluang dalam berbisnis di bidang budidaya sayuran dengan teknologi hidroponik. Oleh karena itu, dengan adanya latar belakang yang mana belum terpenuhinya permintaan pasar mengenai sayuran hidroponik, nah, jadi pemilik berusaha memaksimalkan produksi sayuran dari Sahabat Hidroponik untuk dijual di wilayah Bandar Lampung. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai produk. Produk yang dihasilkan Sahabat Hidroponik Lampung berupa sayuran daunan, terdiri dari bayam, kangkung, sawi, selada keriting, seledri, dan pagoda. Sayuran hidroponik pada perusahaan ini memakai pengobatan atau vitamin lain dalam artian dapat dikatakan budidaya secara alami. Hal ini menjadi yang menarik walaupun tanpa tambahan obat tetap segar dan tentunya dijamin mutu kesehatannya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, sayur hidroponik setiap panen atau hasil produksinya rata-rata per hari dapat menghasilkan 35-40 kg sayur. Menjadikan perusahaan ini lebih semangat karena dengan adanya peluang pasar tersebut menjadi perusahaan yang konsisten menjaga kualitas produk. Bagian yang selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi perusahaan. Pemilik saham yaitu Ketut Darmi, pengawas perusahaan Gusti Nyoman Astino, pemilik perusahaan Ketut Kamajaya dengan 3 divisi. Yang pertama divisi produksi dipegang oleh Rido dan Jovan, divisi pemasaran Ketut Kamajaya, dan divisi administrasi dan keuangan. Kemudian untuk budidaya sayuran hidroponik sendiri, yaitu proses budidaya hidroponik pada Sahabat Hidroponik Lampung memiliki beberapa tahapan seperti penyemaian, pembibitan, pemasaran, perawatan, sampai akhirnya sayuran siap dipanen. Proses produksi sayuran hidroponik pada Sahabat Hidroponik Lampung menggunakan sistem hidroponik dengan teknik DFT, Deep Flow Technique. DFT atau Deep Flow Technique adalah salah satu sistem tanam dalam hidroponik yang menggunakan genangan pada instalasi dan menggunakan sirkulasi dengan aliran pelan. Sistem ini menggunakan listrik sebagai penggerak pompa agar dapat dengan mudah mensirkulasi nutrisi ke seluruh akar tanaman. Untuk bagian yang selanjutnya itu mengenai biaya. Biaya di sini dihitung selama 5 tahun ke belakang ya. Yang pertama yaitu dari 2017, biaya tetapnya berjumlah 23 juta, 2018 26 juta, 2019 31 juta 500, 2020 31 juta 500, 2021 31 juta 500. Kemudian biaya variabel secara berturut-turut yaitu 650.000, 2018 545.000, 2019 705.000, 2020 681.000, dan 2021 itu mengalami peningkatan sampai 31 juta
500.000. Dalam budidaya atau proses perusahaan ini itu adanya peralatan yang digunakan. Pada tahun 2017 itu menghabiskan biaya sebesar 4.421.800. Kemudian disusul 2018 yaitu 180.000, 2019 5.049.000, 2020 8.050.000, 2021 28.100.000 dengan jumlah masing-masing yaitu 28 juta 71.800, 26 juta 725.000. Tahun ke 2019 yaitu 37 juta 254.000. Tahun 2020 20 juta 231.000. Tahun 2021 yaitu 91 juta 100.000. Nah, di tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup lumayan gitu. Karena faktor teknologi dan harga-harga yang berkembang di pasaran. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Joy Yonatan Huta Barat. Disilahkan. Oke, baik. Selanjutnya benefit. Jadi harga sayuran pada sahabat hidroponik Lampung ini lebih stabil dan tidak berfluktuasi ya. Seperti sayuran pada umumnya. Jadi untuk harga sayuran pembungkusnya yang berisi 200 gram itu seharga 9.000 dan harga tersebut sudah termasuk dengan ongkos pengiriman sayur. Dan produsen menjelaskan jika dalam bentuk kilogram kisaran harganya itu adalah Rp30.000 sampai Rp45.000. Nah, produksi sebesar rata-ratanya itu sebesar 12.780 kg per tahun dengan harga jual rata-ratanya yaitu Rp33.000. Maka penerimaan yang diterima rata-rata per tahun itu mencapai sekitar Rp421.740.000. Next. Nah, selanjutnya cash flow. Jadi bisa dilihat pada layar ini. Berikut adalah cash flow pada usaha tani sahabat hidroponik Lampung. Jadi dapat diketahui pada tabel berikut ini bahwa aliran cash flow usaha tani sahabat hidroponik Lampung ini pada tahun 2017 ini masih negatif, yaitu sebesar Rp78.071.800. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp348.525.000 dan di tahun 2019 sebesar Rp394.748.000. Di tahun 2020 sebesar Rp374.769.000 dan pada tahun 2021 ini sebesar Rp360.900.000. Next. Nah, selanjutnya analisis finansial. Bisa dilihat berikut rincian mengenai analisis finansial baik pada gross BC rasio, net BC rasio, NPV, IRR, PV maupun profitability ratio. Next. Next. Nah, jadi di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama itu nilai gross benefit cost ratio. Jadi dari hasil perhitungan mengenai nilai gross benefit cost ratio ini didapatkan hasil sebesar 5,9076. Nah, di sini menunjukkan bahwa usaha tani ini layak diusahakan karena nilai gross BC ratio-nya itu lebih dari 1. Selanjutnya itu nilai net benefit cost ratio. Ini didapatkan nilai sebesar 16,7522. Hal ini menunjukkan bahwa benefit yang diperoleh dari proyek tersebut adalah 16,7520 kali lipat dari kos yang dikeluarkan oleh investor, sehingga proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian analisis net present value atau NPV ini dengan nilai sebesar 1.171.228,063. Nah, dapat diketahui bahwa kelayakan usaha tani ini dinilai jika NPV-nya itu lebih besar dari 0.
atau NPV-nya positif. Nah, hal ini berarti bahwa penerimaan bersih atau benefit suatu usaha itu lebih besar dari total biaya atau cost yang dikeluarkan. Next. Nah, selanjutnya internal rate of return atau IRR, jadi diperoleh dari hasil perhitungan nilai IRR sebesar 101,5053%. Nah, jadi dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini menguntungkan karena nilai IRR-nya lebih besar dari nilai tingkat suku bunga bank yang berlaku saat ini, maka proyek tersebut layak didanai oleh kredit perbankan. Yang terakhir yaitu payback period atau PP, di sini nilai PP-nya sebesar 1,2116. Payback period yaitu selama 1,2116 ini atau 1 tahun 25 bulan 11 hari. Nah, dari sini ketahui bahwa nilai payback ini menunjukkan usaha ini layak diusahakan dan dikembangkan. Next. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Jadi pada kondisi normal, dari hasil perhitungan, baik pada kondisi normal ini diketahui bahwa usaha tani sahabat hidroponik Lampung ini layak untuk dijalankan karena telah memenuhi kriteria kelayakan investasi yang sebelumnya tadi, baik di gross BC ratio, net BC ratio, NPV, IRR, dan PP-nya. Nah, begitupun saat terjadi kondisi kenaikan biaya sebesar 30%, serta pada kondisi penerimaan turun sebesar 30%. Usaha tani ini masih dinilai layak untuk dijalankan. Next. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, dari hasil pembahasan sebelumnya diketahui bahwa usaha tani sahabat hidroponik Lampung ini layak diusahakan dan dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai net present value yaitu sebesar 1.171.228,63, sedangkan gross BC-nya sebesar 5,9076 dengan net BC sebesar 16,7520, IRR sebesar 101,5053% dan payback period usaha tani sahabat hidroponik Lampung ini adalah selama 1 tahun 25 bulan 11 hari. Yang kedua, secara umum dapat disimpulkan bahwa arus usaha tani sahabat hidroponik Lampung ini stabil terhadap perubahan biaya maupun penurunan penerimaan. Dan yang ketiga, bentuk analisis finansial dari sahabat hidroponik Lampung adalah dengan menghitung NPV, PP, IRR, net BC, dan gross BC. Sekian, kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya. Untuk ini hasil lampiran, dan sahabat hidroponik Lampung sendiri itu berada di Raja Basah dan bisa cukup dibilang dekat dengan lokasi kampus Universitas Lampung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.